Halo, selamat jumpa kembali dengan saya Tanto Prihartanto dan Bestari Web Hosting. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda beberapa jenis komponen yang biasa digunakan di panel box PLTS. Jadi dalam video dasar-dasar kelistrikan kali ini, saya tidak akan membahas komponen-komponen yang ada di dalam inverter, komponen-komponen yang ada di dalam power supply. Itu tidak akan saya bahas. Jadi itu saya anggap sebagai satu kesatuan. Dan yang kita bahas adalah komponen-komponen yang bisa kita beli dan kita gunakan di panel box seperti relay, ya, kemudian magnetic contactor, timer, ya, fuse, DIN rail, dan lain-lain. Ya. Dan di video ini hanya akan memperkenalkan saja dan hanya sekilas kita bahas, ya, tanpa menjelaskan lebih detail wiringnya seperti apa, ya, hanya dibahas sekilas, ya, dimana dalam video ini kita hanya akan membahas sekilas tentang komponen-komponen tersebut, ya, bagaimana cara mengaktifkannya, ya, sekilas wiring diagramnya. Jadi tidak terlalu detail, ya. Untuk detail penggunaan tiap komponen akan kita bahas di video dasar-dasar kelistrikan berikutnya, ya. Jadi tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas satu persatu terkait komponen PLTS ini. Yuk. Komponen yang akan kita perkenalkan pertama adalah magnetic contactor. Saya ada satu merek saja, ya, Schneider ini. Magnetic contactor ini fungsinya untuk menyambungkan atau on off, ya, relay secara terprogram, ya, melalui program I/O. Isinya sebagai berikut, ya. Ini belum dipakai, ya. Seperti ini, ya. Di sini kita bisa lihat ini L1, L2, L3, ya, ini untuk line, ya. Bisa untuk DC, bisa untuk AC, ya. Yang tipe LC1D09 ini bisa dilewatin arus ini maksimal 25 ampere, ya. Di sini 25 ampere. Untuk ini hanya kontaktor bantu, ya. Untuk mengaktifkan relay ini atau untuk mengaktifkan magnetic contactor ini, kita cukup memberi arus tegangan 220 volt di A1 dan A2 sini, ya. Begitu ini mendapat tegangan A1 A2 220 volt, ya. Begitu ini mendapat tegangan 220 volt, ya, dari listrik, kontaktor magnetik ini akan aktif dan line 1, line 2, line 3 akan tersambung ke bawahnya, ya. Di sini ada dua relay bantu, normally open dan normally close, ya. Untuk detailnya nanti kita bahas terpisah. Komponen berikutnya akan kita perkenalkan adalah MCB atau miniatur circuit breaker, ya. Selain sebagai switch on off, ya, ini MCB juga berfungsi sebagai pembatas arus, ya. Misalnya untuk yang ini, ya, yang C10, sorry. Ini arus maksimal yang bisa lewat adalah 10 ampere. Jadi misalkan ada terjadi hubung singkat atau konslet, ya, atau arusnya melebihi arus 10 ampere, MCB ini akan jeglek sendiri, ya, ke bawah. Jadi fungsinya mirip fuse, ya. Kalau fuse ini saat overload dia putus, tapi kalau ini saat overload dia jeglek, ya, seperti itu. Dan saat penggunaan, ya, ampere yang Anda gunakan tidak boleh terlalu jauh dengan batasan maksimalnya, karena kalau terlalu jauh percuma pakai MCB, ya. Pakai aja saklar biasa, ya, karena proteksi kebakarannya menjadi hilang, ya. Proteksi untuk short circuitnya tidak bisa digunakan. Yang satu pole juga sama, ya, hanya bedanya ini satu kabel, yang ini dua kabel, ya.
Biasanya saya untuk PLN pakai ini, tapi untuk yang lain inverter genset pakainya ini satu. Komponen berikutnya adalah relay ya. Saya ada beberapa relay ya. Ini tipe MY4 ya. Kemudian ini tipe LY2 ya, 2 kaki, 2 pin. Total pinnya ada 8 ya. Kemudian yang ini tipe LY4, ada 4 ya. Jadi LY4. Yang ini harganya murah ya, hanya 13 ribuan sampai 20 ribu ya, tergantung sellernya di mana. Yang ini harganya antara 20 ribu sampai 35 ribu, 40 ribu juga ada yang jual seperti itu ya. Fungsinya mirip dengan magnetic contactor, hanya saja ya, untuk mengaktifkan relay tegangannya ada di sini ya. Kemudian ini semuanya ada normally open, normally close ya, NONC. Jadi dan ini hanya bisa dialiri arus yang tipe LY4 ini, LY4 dan LY2 yang ininya tebal ya. Ini arus yang bisa lewat maksimal 10 ampere, sedangkan yang ini, yang kecil ini ya, ini hanya 5 ampere ya. Artinya kalau dialiri arus 5 ampere ya udah panas ya. Jadi sebaiknya digunakan separohnya aja. Jadi kalau ini untuk 3 ampere ya, dan yang ini untuk 5 ampere. Kalau 220 volt 5 ampere artinya sekitar 1200 watt ya. Ini sudah cukup. Kemudian soket ya. Soket ini pasangan dengan relay ya. Relay. Pengkabelan di panel box ini menggunakan soket ya, tidak langsung ke relay ya. Jadi nanti saat ada kerusakan relay, ini tinggal cabut, ganti ya. Simple, tinggal cabut, ganti baru ya, tanpa harus mengutak-utik cabling. Part berikutnya tidak kalah penting adalah solar charger controller. Fungsinya ini untuk mengontrol pengecasan ya. Ini SCC sejuta umat ya, orang bilang sejuta umat karena banyak yang menggunakan ini. Input solar panel masuk ke sini ya, dan ini yang dua tengah ini input ke aki ya. Sebenarnya ngecas dari solar panel langsung ke aki pun bisa ya. Hanya saja nanti saat malam atau saat ya malam hari solar panel tidak ada tegangan, nanti akan terjadi arus balik dari aki ke solar panel kalau tidak menggunakan solar charger controller ini ya. Yang kedua, kalau tanpa solar charger controller Anda tidak bisa membatasi kapan proses pengecasan berhenti ya. Jadi dengan ini kita bisa program, misalkan di 13.7 berhenti, dia akan berhenti. Atau yang defaultnya di 14.6 ya. Di tegangan 14.6 ya, untuk aki basah dia akan berhenti. Sini ada LCD-nya dan harganya cukup murah, hanya 40 ribuan. Komponen berikutnya adalah inverter ya, ini adalah inverter. Di video saya yang lain ada unboxing inverter. Ini adalah inverter 1000 watt. Anda jangan baca ininya ya, tapi baca di ini
continuous powernya berapa watt, dan itu yang boleh Anda gunakan ya. Di sini 500 watt, jadi Anda walaupun ini tertulis 1000 watt, ini dilarang digunakan di atas 500 watt karena akan bisa merusak ya. Untuk penggunaan inverter ini ya, ini tegangan aki plus, ini tegangan aki minus ya. Kemudian ini menuju ke beban. Ini juga sama ya, inverter Hanaya ya. Perbedaan antara yang ini dan yang ini masih modified sine wave, sedangkan ini pure sine wave ya. Tandanya ada ini, grafik sinusnya ya. Kalau di sini biasanya kalau modified sine wave itu ada tanda seperti ini. Nggak ada ya. Biasanya di boxnya ada tandanya. Tidak ada tandanya. Ya. Jadi untuk membedakan pure sine wave dan modified sine wave, biasanya yang pure sine wave ada grafik ini ya, tanda gelombang sinus. Berikutnya adalah power supply ya. Ini berfungsi jika Anda menghendaki membuat panel box yang hybrid ya. Hybrid itu pakai PV bisa, difungsikan sebagai UPS bisa tanpa PV ya, dari power supply ya, untuk backup listrik. Ini fungsinya merubah tegangan dari 220 ke 12 volt atau 24 volt. Berikutnya yang akan saya perkenalkan adalah volt ampere meter. Ini harganya murah, hanya Rp12.000 ya. Kalau nggak salah 12.000, saya lupa. Nah, seperti ini. Ini untuk mengukur arus dan tegangan ya. Jika tanpa ersan ya, ini hanya bisa maksimal 10 ampere. Berikutnya adalah DIN rail ya. Ini bukan komponen listrik, ini mekanikalnya aja. Ini fungsinya untuk menempelkan komponen-komponen tadi di panel box ya. Jadi misalnya di bawahnya ada seperti ini ya, di bawah ini MCB. Kita tinggal cantol satu ya, salah satu dikaitkan, kemudian tinggal tekan, kebalik, tekan. Dia ada nempel ya. Oke. Sampai di sini perkenalan komponen PLTS ya. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.